Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita seluruhnya dari berbagai karunia nikmatnya yang hendaknya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat Ba'dal Asar dengan judul Risalah Haqquz Zawjaini. Hak-hak dari kedua pasangan laki-laki dan wanita. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya beliau hafidhahullah ta'ala telah mengingatkan bahwa min haqqi zawjaini inda aqdin nikah ayakun al-aqd an ridha min at-tarafaini. Dari hak-hak kedua pasangan laki-laki dan wanita ketika akad nikah, hendaknya lah akad tersebut di atas keridhaan dari kedua belah pihak, laki-laki dan wanita. Wala yajuzu lil wali ayajbiral mar'ata bikran kanat aw thayyiba. Maka tidak boleh bagi seorang wali untuk dia memaksa seorang wanita, kalau dia punya putri, jangan dia paksa untuk supaya keluar dari lisannya kata ridha, apakah putrinya tersebut masih gadis atau sudah janda, dengan berbagai cara. Maka harus di atas kerelaan, keridhaan dari kedua belah pihak. Jangan sampai karena terpaksa. Dan ini telah kita uraikan dari penjelasannya. Dan juga beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan bahwa min haqqi zawjaini 'inda din nikah i'lanuhu wa isharuhu wa idharuhu wa alla yakuna sirra liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah. Dari hak kedua pasangan ketika akad nikah adalah mengumumkan, menyebarkan dan menampakkan dari pernikahan itu. Jangan dia rahasiakan. Ini berdasarkan ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah,
umumkanlah, sebarkan, nampakkan dari pernikahan itu. Karena di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Jangan disembunyikan. Apalagi kalau kita berada di negeri ini, ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi di KUA. Jelas ya? Maka ini harus diselesaikan. Jangan dia menggampangkan dari hal tersebut. Dan juga disyariatkan untuk mengadakan walimah, resepsi pernikahan, acara setelah akad nikah. Tapi la tuthkilu kahila zauji wa la tuhammilhu duyuna. Dengan syarat jangan dia bebankan dari pihak lelaki. Apalagi kalau sampai berhutang. Sebahagiannya lagi karena keinginannya kuat untuk menikah, tapi karena maharnya atau uang panaiknya terlalu tinggi, tidak bisa dia penuhi, akhirnya dia berpikir mengambil jalan pintas. Jelas ya, dia lakukan dulu kekejian, perzinahan, dengan harapan kalau sudah terjadi perzinahan, sudah hamil duluan, biasanya itu dipermudah. Ini kan perkara yang merupakan hal yang keji. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan dari hal tersebut. Jangan sampai karena dia jaga kehormatannya dari sisi dia besarkan dari jumlah mahar dan uang panaiknya untuk menjaga kehormatan keluarga, tapi di sisi lain dia terjatuh ke dalam hal-hal yang merendahkan keluarganya. Dan ini tentunya adalah kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia pikirkan hal tersebut. Kita yang memiliki keluarga harus banyak-banyak belajar supaya kedepannya untuk putra dan putri kita banyak kebaikan dan keberkatannya ketika mereka akan menikah. Dan tentu diharapkan kebaikan dan keberkatan itu terus terjaga dan bertambah ketika mereka sudah menjalin dari hubungan rumah tangga. Ini dari harapan dari setiap orang tua yang menginginkan kebaikan terhadap putra dan putrinya. Harus diperhatikan dari hal tersebut. Dan telah kita sebutkan dari rincian hukum yang terkait dengan mengumumkan dari pernikahan dan juga ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyah. Buatlah dari walimahan, resepsi pernikahan, acara walaupun dengan seekor kambing. Ini telah kita sebutkan dari rincian-rincian hukum yang terkait dengan pembahasan ini. Dan juga kita telah menyebutkan bagaimana dari keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan istri-istrinya. Ada dari walimahan, acara, hal yang tidak mubadzir tapi menampakkan dari syariat. Ada kebahagiaan dan kegembiraan di dalamnya. Ini harus selalu dijaga dan diperhatikan. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, beliau juga mengingatkan ya, adanya kegembiraan diperbolehkan kalau anak-anak perempuan itu menabuh rebana. Tapi ini dengan persyaratan yang ketat. Jenis alat musiknya bukan sebagaimana yang dipakai, dipergunakan di masa ini. Ketika ada walimahan lengkap dengan penyanyinya, elektronnya, banyak tambahan-tambahan dari alat musiknya. Belum lagi kalau penyanyi-penyanyinya itu sambil menari, berjoget dengan berbagai jurus yang dia miliki. Pakaian yang terbuka.
Nah, ini tentu akan membawa hal-hal yang tidak baik untuk pernikahan. Yang harusnya dari awal itu dijaga, pernikahan itu diupayakan sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW agar terjaga kebaikan dan keberkatan sampai kedua mempelai itu berpindah ke negeri akhirat, masih berkumpul di atas ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini dari hal yang setiap dari kita yang menikah menginginkan kebaikan dan keberkatan tersebut. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, hakuz zauji. Nah, ini membahas tentang hak kedudukan ya seorang suami di hadapan istrinya. Oleh sebab itu, para wanita muslimah yang sudah menikah, maka perhatikan dari suami kalian. Dia dimuliakan di dalam agama ini. Yang belum menikah untuk bersiap. Sebelum dia menikah sudah ada dari ilmu bekalnya bahwa suami itu memiliki kedudukan yang mulia terhadap dirinya. Jangan dia remehkan dari suaminya. Ya, terkadang ada seorang istri karena dia menganggap bahwa dia juga bisa cari duit, dia juga bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anak-anaknya, bahkan dia serahkan dari duitnya juga kepada suaminya. Akhirnya dia memperlakukan suaminya itu tidak semestinya. Suami tidak berwibawa di hadapan istrinya. Ini tentu adalah hal yang disayangkan. Kekeliruan terjadi di dalam rumah tangga. Kata beliau fidallahu ta'ala, al-mar'atul muslimah tataqarrabu ila rabbiha subhanahu wa ta'ala biadai haqqi zawjiha 'alaiha wa tantadhiru ats-tsawaba wa husnal 'aqibah min rabbiha subhanahu wa ta'ala. Fahiya la tuaddi haqqa zawjiha min babil muqabalati in a'taha a'tathu wa in mana'aha mana'athu wa innama tu'tihi ala qawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innama alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau hafizallahu ta'ala, al-mar'atul muslimah, wanita muslimah. Ini kalau dia adalah memang wanita muslimah yang dia mengaplikasikan, mengamalkan dari nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itu, seringkali kita ingatkan bahwa seorang suami dan istri hendaknya mereka rajin untuk menuntut ilmu, belajar. Mungkin ada yang mengenal dakwah, mengenal sunnah sebelum keduanya menikah. Maka setelah mengenal sunnah, suami dan istri harus lebih giat lagi untuk belajar. Karena otomatis banyak problem dan masalah yang akan dia hadapi ketika mereka sudah menikah. Ketika mereka misalnya sebelum menikah belum mengenal dakwah, belum mengenal sunnah, belum ada keseriusan untuk mengenal agama Islam ini lebih dalam. Tapi alhamdulillah dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka menikah dan mungkin sudah dikaruniai dengan beberapa putra dan putri, kemudian tersentuh dengan dakwah. Senang untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Nah, ketika yang mereka belajar, menuntut ilmu, punya keinginan untuk belajar, memahami agama, maka ini adalah alamat kebaikan untuk kehidupan keluarga mereka. Jelas ya? Harus membekali diri dengan ilmu agama. Suami juga seperti itu. Istri juga seperti itu. Kalau hanya mengharapkan pernikahan itu untuk dilihat dari sisi harta dan ketampanan, keelokan, kecantikan, maka terlalu banyak dari rumah tangga itu yang hancur. Belum cukup beberapa lama sudah bercerai, sudah berpisah. Padahal kalau dilihat, kalau kita memakai penilaian dari sisi orang umum, apa yang kurang dari keduanya?
kecantikan, ketampanan dimiliki, harta juga mereka miliki. Apa yang kurang? Nah, itulah kalau kita tidak belajar, ternyata ada komponen utama yang membentuk keluarga sejahtera, bahagia, tentram, dan damai. Itulah ilmu agama. Ya, seorang lelaki disuruh memilih, diperhadapkan dengan beberapa pilihan, maka ilmu agama yang menjadi dasar motivasi dia, sehingga dia cinta untuk menikahi seorang wanita. Jelas ya? Ini sering kita ulangi. Ya, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama, limaliha, karena hartanya, li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, baiknya dari silsilah keluarganya, walidiniha, karena agamanya, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah dari yang terbaik agamanya, engkau pasti akan beruntung. Jelas ya? Beruntung. Kalau dia melihat dari sisi agama, kecantikan itu akan luntur dengan perjalanan usia. Harta juga boleh jadi kita akan diuji dengan kefakiran. Tapi kalau ilmu sudah melekat di hati, itu yang akan menghiasi dari istri tersebut. Tidak akan pernah luntur karena termakan usia dan banyaknya persoalan. Akan selalu terasa indah dan nyaman, sejuk untuk dipandang ketika istri itu berhias dengan ilmu agama. Kalau orang sudah bertengkar, sama-sama sudah naik suaranya, sudah tegang, merah mukanya, tidak dipikir lagi itu kecantikan dan harta. Tidak ada sudah itu. Yang adalah ilmu. Kalau dia sudah tertancap kuat dalam hati, itu akan menjadi spontanitas pada dirinya. Lisannya akan terukur. Kalau dia marah, dia tidak akan mencela, mencaci, mencerca istrinya. Sebagian orang sudah keluar semua. Apa yang ingin dia ucapkan terhadap istrinya, kamu memang dari dulu seperti itu. Semenjak saya nikah sama kamu, tidak ada kebaikanmu sebenarnya. Anak-anakmu coba lihat, seperti itu juga. Akhirnya semua jadi bahan untuk ucapan-ucapan yang tidak baik dari dirinya. Itu karena tidak adanya ilmu agama. Oleh sebab itu, sudah dianjurkan, sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pilih dari yang terbaik agamanya. Jangan salah pilih. Ketika di awal sudah tidak bagus, maka itu akan menjadi penentu dari akhirnya. Oleh sebab itu, perhatikan. Sama juga seorang wanita. Disebutkan dalam riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fil ardi fasadun arid." Kalau datang kepada kalian, wahai para wali, dari seorang lelaki yang kalian ridhoi dari agama dan akhlaknya, sudah nikahkan dia. Kalau kalian tidak lakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Jelas ya? Baik agama dan akhlaknya. Sudah, itu ukuran yang menjadi dasar. Yang paling utama, yang paling diprioritaskan. Oleh sebab itu diperhatikan hal-hal tersebut. Kalau sudah landasannya adalah agama, maka akan terjadi komunikasi yang baik di tengah keluarga. Sama-sama mudah untuk diberikan nasihat. Bahwasanya kita hidup di kehidupan dunia ini, waktunya sementara saja. Yang kita harapkan sebenarnya kehidupan di negeri akhirat. Oleh sebab itu perlu untuk kita banyak beribadah. Perlu untuk kita banyak belajar. Mudah untuk saling memberikan nasihat. Tapi kalau yang satunya tidak pernah belajar, pikirannya hanya mengejar harta, karir, ini akan memberatkan. Oleh sebab itu, pilihlah dari yang terbaik dari agamanya. Terkadang laki-laki sudah bagus belajar, tapi karena istrinya tidak pernah belajar, sudah terpengaruh dia. Jelas ya? Terkadang istrinya bagus, rajin belajar, tapi karena suaminya tidak bagus, malas untuk belajar, terpengaruh dengan urusan-urusan duniawiya, akhirnya istrinya yang terpengaruh. Oleh sebab itu carilah kawan pendamping hidup yang terbaik. Mencari teman biasa saja
yang kadang-kadang kita berjumpa dengannya terbatas oleh waktu, itu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur man yukhalil. Dalam riwayat At-Tirmidzi. Seorang itu berada di atas agama temannya, maka dia lihat siapa yang pantas, yang semestinya jadi kawannya. Ini teman biasa. Bagaimana kalau teman pendamping hidup, yang siang dan malam 24 jam kita bersama dirinya? Maka lebih baik lagi, hendaknya kita perhatikan. Lebih wajib lagi kita berupaya untuk memperhatikan dari agamanya. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, wanita muslimah, dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala, biadai haqqi zawjiha alaiha. Yaitu dengan cara dia menunaikan hak suaminya kepada dirinya. Ini harus dia perhatikan. Jelas ya? Wa tantadhiru ats-tsawaba wa husnal aqibah min rabbiha subhanahu wa ta'ala. Maka dia menunggu dari pahala dan juga hasil yang terbaik, yang terindah dari Rabb-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus dia perhatikan. Fahiyya la tuaddi haqqa zawjiha min babil muqabalati. Maka seorang istri jangan sampai atau tidak boleh dia menunaikan hak suaminya karena dia mengharapkan balasan. Nah, sebahagian istri, wanita seperti itu. Kalau dia baik terhadap suaminya, itu karena ada maunya. Kalau tidak terpenuhi dari keinginan-keinginannya, permintaan-permintaannya, terlihat dari wajahnya cemberut, ucapannya tidak karu-karuan, tidak ada yang beres dari pekerjaan rumah tangganya. Ini kan ada sebahagian dari para wanita yang seperti itu modelnya. Istri. Dia ingin melayani suaminya kalau ada perlunya, ada kemauannya, ada timbal baliknya. Harus dia tahu dan dia pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan dirinya untuk taat kepada suaminya. Diberi atau tidak. Ini harus dia perhatikan. Ini poin utama yang harus dia pahami ketika dia sudah menikah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Wanita-wanita, istri-istri yang salihah, qanitat, mereka itu adalah wanita-wanita yang kunut, taat, terus-menerus memperhatikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama. Kalau dia adalah wanita muslimah, istri yang salihah, dia taat, dia perhatikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena banyaknya urusan keluarganya, melayani suaminya, merawat dari anak-anaknya, adanya urusan-urusan rumah tangganya, menjadikan dia lalai dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, peran dari seorang suami juga harus memperhatikan dari apa yang merupakan kewajiban dari istrinya. Harus dia bantu istrinya untuk mengingatkan dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, suami juga harus memiliki ilmu. Ada bekalnya untuk kehidupan keluarganya.
Jangan dia biarkan istrinya misalnya terlambat sholat 5 waktu. Dia biarkan saja. Lewat waktunya, tidak ada perhatiannya. Tidak seperti itu. Itu wajib. Harus dia saling membantu untuk kebaikan-kebaikan di negeri akhirat. Kalau memang itu suami dia jujur cinta kepada istrinya. Istrinya terkadang memang capek. Banyaknya urusan. Aktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk menelantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia jadikan alasan. Oleh sebab itu, dia seorang suami, dia membantu dari istrinya. Ini sifat yang pertama. Kemudian, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Mereka juga hafidhatun, pandai menjaga dari kehormatannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk mereka. Ini kaitannya dengan ketaatan kepada suami. Jangan juga karena dengan alasan dia sibuk beribadah, akhirnya dia terlantarkan pelayanannya kepada suaminya. Ini dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi utamanya. Tapi jangan juga dia lupa pelayanan dia kepada suaminya. Ini hal yang wajib juga. Jangan dia pertentangkan. Oleh sebab itu, kita katakan bahwa wanita muslimah, istri yang salihah, harus dia memiliki ilmu. Kalau dia adalah istri yang salihah, artinya dia salihah pada amalannya, baik amalannya. Dan syarat dari amalan itu baik, itu kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia punya ilmu ketika dia mengamalkan dari ibadah itu. Suami saleh juga begitu. Kalau dia dikatakan sebagai suami yang saleh, harus dia adalah suami yang memiliki ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dia jauh dari kata saleh. Dan di sini selalu kita ingatkan pentingnya untuk belajar menuntut ilmu. Karena inilah yang akan menyelesaikan dari setiap problem di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apapun besarnya masalah tersebut, kalau diselesaikan dengan ilmu, mesti ada kebaikan dan keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa bertakwa kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Dari mana bisa dia jalankan perintah? Bagaimana caranya dia hindarkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ilmu agama yang dia miliki? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan solusi, jalan keluar dari setiap problem dan masalah yang dia hadapi. Terkhusus di tengah keluarganya. Ketika dia berkeluarga, dia berupaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, dasarnya ilmu agama. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada dirinya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dia diuji dengan kekurangan di tengah keluarga, dia bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada dirinya. Jelas ya? Maka para wanita muslimah hendaknya memperhatikan dari hal tersebut. Dia
istri solihah. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunaikan hak-hak dari suami kalian. Kalau sudah ditunaikan dari hak-hak suami kalian, wa tantadiru thawaba, tinggal kalian menunggu dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa husnal aqibah, dan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Saya sudah tunaikan hak-hak saya. Saya sudah lakukan ini dan itu, tapi suami saya tidak ada perhatiannya sama saya. Dia tidak memperlakukan saya sebagaimana saya memperlakukan dia. Tidak usah pikirkan hal-hal yang seperti itu. Tunaikan hakmu, harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan bagi seorang istri. Fahiya la tuaddi haqqa zawjiha min babil muqabalah. Maka dia tidak menunaikan hak suaminya karena dia harapkan balasan yang setimpal. Ya, bukan hal tersebut. Tapi dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harapkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan ketaatan, dia taat kepada suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki kondisi dari suaminya terhadap dirinya. Itu jalurnya. Dia tidak mengharap kepada suaminya. Untuk apa dia mengharap sama manusia? Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat suaminya itu akan semakin cinta kepada dirinya, perhatian kepada keluarganya. Diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar di dalam menunaikan dari hak-hak dari suami. Ina a'taha a'tathu wa in mana'aha mana'athu. Nah, jangan seperti itu. Kalau suaminya memberikan sesuatu kepada dirinya, maka dia juga istri memberikan kepada suaminya dari hak-haknya, ketaatannya. Kalau suaminya menahannya, maka dia juga akan melakukan hal yang demikian. Dia juga akan menahan. Nah, bukan seperti ini. Jelas ya? Nanti dia mau baik kalau suaminya berbuat baik kepada dia. Dia mau menunaikan hak suaminya ketika dia diberikan sesuatu. Kalau tidak, tidak mau juga. Jelas ya? Ya, bukan seperti itu. Tapi kata beliau, hafizallahu ta'ala, dia taat, dia berikan hak dari suaminya, dia tunaikan, itu karena berdasarkan ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama alaikum ma hummiltum wa alaihi ma hummilun, dalam riwayat Al-Imam Muslim. Jelas ya? Nah, ini kaidahnya. Sesungguhnya apa yang wajib kepada kalian, apa yang dibebankan untuk kalian. Dan terhadap mereka apa yang dibebankan untuk mereka. Oleh sebab itu, masing-masing pasangan, dia suami, dia sibuk akan kewajibannya. Bagaimana dia tunaikan dari kewajibannya sebagai seorang suami. Karena dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Bagaimana tentang pertanggungjawaban dia sebagai kepala keluarga. Istri juga demikian. Dia harus berpikir bagaimana dia tunaikan dari hak-hak suaminya. Bagaimana dia berupaya untuk taat kepada suaminya. Karena nanti dia juga akan ditanya di negeri akhirat. Bagaimana dia menunaikan dari hak-hak suaminya. Bagaimana ketaatan dia kepada suaminya. Masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban. Suami, dia bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Istri, dia berupaya untuk menunaikan hak-hak suaminya
dan juga merawat dari putra dan putrinya. Tidak usah dia pikirkan, oh ini suami saya tidak menunaikan dari kewajibannya terhadap saya. Tidak usah dia pikirkan, itu nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Tidak didapat haknya di kehidupan dunia, di negeri akhirat itu akan lebih indah. Siapa yang balas? Allah SWT. Tidak perlu khawatir. Jelas ya? Apa yang dia lakukan di kehidupan dunia ini, yang jelas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, yakin. Tidak didapat haknya di dunia, di negeri akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Nah, itu pasti akan lebih baik lagi. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, tu'addil huquqa wa hiya ta'lamu anna Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala. Lianna zawjatal muslimata al-mubarakata ta'lamu anna dinaha qad azzama haqqa zawji ta'ziman kabira. Perhatikan. Maka ya seorang istri dia tunaikan dari hak-hak suaminya. Dan dia harus yakin bahwa Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan dari ganjaran pahala bagi siapa yang berbuat dari amalan yang terindah. Kalau dia tidak dapatkan di dunia dari suaminya hal yang semestinya dia dapatkan dari suaminya, maka jangan dia khawatir. Apa yang dia lakukan itu ikhlas karena Allah SWT, dia layani suaminya, dia lakukan tugasnya sebagai seorang istri karena dia tahu bahwasanya Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan hal tersebut. Betapa besar dan terhormatnya kedudukan suami terhadap dirinya, dia tunaikan hal tersebut karena Allah SWT dan Rasulnya. Dia ingat adanya perintah dari Rasulullah SAW, maka jangan dia khawatir. Di negeri akhirat Allah SWT akan memberikan balasan yang terbaik untuk dirinya. Jelas ya? Lianna zawjatal muslimatal mubarakah. Karena sesungguhnya istri muslimah yang banyak kebaikan, diberkati, ta'lam, dia meyakini anna dinaha, bahwasanya agamanya, itu agama Islam, qad azzama, sungguh telah memuliakan, mengagungkan dari hak suami dengan pengagungan yang amat besar. Itu harus diyakini bahwa di dalam agama Islam memang suami itu dimuliakan, dihormati, memiliki kedudukan, diagungkan oleh seorang istri. Harus diyakini hal tersebut. Fa inna nabiyaha wa habibaha sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin lamartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa la tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsa ala qatabin la'atathu. Ini dalam riwayat At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berucap, "Lau kuntu amiran," seandainya saya memerintahkan kepada seseorang an yasjuda li ahadin, untuk dia sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka sungguh saya telah memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya.
Jelas ya? Tapi sujud ini adalah hal yang diharamkan kepada makhluk. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking besarnya dari hak seorang suami terhadap istrinya, sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sungguh saya telah memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Betapa besar dari kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha. Dan tidaklah seorang istri itu menunaikan hak dari suaminya. Hatta lau sa'alaha, sampai kalau seandainya dia meminta dirinya. Jelas ya? Ala qatabin. Dan dia berada di atas pelana unta, la'atathu. Maka dia harus mentaati dari suaminya itu. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa qala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam, la tajidu imra'atan halawatal imani hatta tuaddi haqqa zawjiha. Dalam riwayat Al-Hakim. Dan Al-Hakim mensahihkannya sesuai persyaratan Asy-Syaikhaini, Bukhari dan Muslim. Dan disetujui oleh Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tajidu imra'atan halawatal imani. Nah, di sini imra'atannya mungkin harusnya imra'atunnya. Ya, seorang istri tidak akan mendapatkan halawatal iman, manisnya dari keimanan itu, hatta tuaddiya haqqa zawjiha, sampai istri tersebut menunaikan hak dari suaminya. Fatariqu wujdani halawatil imani lil mar'atil muslimah an tuaddiya haqqa zawjiha. Perhatikan. Maka jalan untuk mendapatkan manisnya keimanan untuk wanita muslimah yaitu dengan cara dia menunaikan hak dari suaminya. Kalau dia tidak perhatian sama suaminya, tidak ada sikap untuk menghormati, melayani dari suaminya, maka ini adalah istri yang tercela. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, manisnya keimanan, maka hendaknya dia mentaati dari suaminya. Walaupun itu adalah hal-hal yang kelihatannya sederhana. Tapi kalau dia lakukan hal itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena dia mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada suami, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap apa yang dia lakukan untuk melayani suaminya. Mulai dari dia menyiapkan misalnya pakaiannya sebelum berangkat kerja suaminya,
dia setrikakan, dia rapikan untuk suaminya. Ini mungkin sudah jarang ya ada istri-istri yang seperti ini. Dia siapkan mungkin kopi atau teh, sarapan untuk suaminya. Ini hal-hal yang sederhana, ringan. Tapi pahalanya bisa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin mencari keutamaan dan kebaikan, tidak perlu wanita itu keluar dari rumahnya. Cukup dalam rumahnya banyak dari ladang-ladang pahala yang bisa dia dapatkan. Yaitu berkaitan dengan pelayanan dia kepada suaminya. Jelas ya? Maka dia perhatikan dari hal-hal yang seperti itu. Walaupun kelihatannya mungkin kecil atau sederhana, tapi diharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu la tuaddi haqqallahi hatta tuaddi haqqa zawjiha. Ini dalam riwayat At-Tabarani. Sanadnya jayyid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib. Dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Shahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu la tu'addi haqqallah. Ya, seorang istri itu dia belumlah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau dia ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia muliakan suaminya. Apalagi kalau suaminya itu rajin menuntut ilmu. Dia adalah suami yang taat beribadah, maka akan bertambah ketaatan istri kepada suaminya. Asalnya wajib taat kepada suami. Kalau suaminya rajin belajar menuntut ilmu, rajin beribadah, maka ketaatan itu semakin bertambah. Jelas ya? Oleh sebab itu, kalau ya suami ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari istrinya, maka harus semakin rajin untuk belajar, semakin kuat di dalam beribadah. Demikian pula seorang istri. Kalau dia menginginkan suaminya semakin cinta dan sayang kepada dirinya, rajin-rajin belajar, rajin-rajin menuntut ilmu. Jangan terlalu banyak ceritakan rumah tangganya orang lain. Ini juga ya masalah ya, biasanya kalau ikut pengajian banyak yang diceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau sampai terjatuh ke dalam ghibah. Biasanya juga ada juga rumah tangga itu suami dan istri suka menceritakan keadaan rumah tangga orang lain. Apa tadi yang kau dengar dari Talim? Oh, yang seperti ini. Oh iya, saya juga dengar juga kalau Ummahat Akhwat juga cerita seperti itu. Sudah dicocokkan beritanya. Akhirnya jadilah status di Facebook, disebar di mana-mana. Itu dosanya dia akan tanggung nanti. Jelas ya? Datang di majelis ilmu, mencari ilmu, bukan mencari berita atau gosip. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, ya dinasihati dengan cara yang baik. Agar tidak mengurangi dari nilai dalam majelis ilmu. Dan juga tidak membawa pengaruh terhadap kawan-kawan yang lain. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, al-mar'atu salihah tatafana fi ada'i haqqi zawjiha. Wala tata'adhamu syai'an tuaddihi ila zawjiha. Limadha? Li'annaha ta'lamu anna nabiyyaha sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan azimatan tadullu ala anna al-mar'ata mahma adat min amri ila zawjiha fa zawjuha yastahiqu a'zam. Jelas ya? Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
"Lau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la martul mar'atan tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alaiha." Ini harus diperhatikan. Jangan seorang istri ketika dia sudah menunaikan hak dari suaminya, dia menganggap bahwa dirinya itu lebih mulia dibandingkan suaminya. Nah, sebab-sebab yang bisa mengarah di dalam hal tersebut, kalau misalnya istrinya menganggap dirinya sudah memiliki penghasilan sendiri, dia sudah bisa biayai dirinya sendiri, makan, pakaian, perhiasan, make up-nya semua sudah lengkap. Ditambah lagi anak-anaknya bisa dia biayai. Kemudian dengan pemikiran suaminya juga bisa dia nafkahi. Nah, biasanya kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, suami itu kurang wibawa di hadapan suami istrinya. Nah, itu banyak ya rumah tangga yang seperti itu. Oleh karenanya dikembalikan kepada fitrahnya. Istri dia diam di rumah, dia tenang. Suami yang bekerja. Itu asalnya seperti itu. Jelas ya? Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Para wanita-wanita itu hendaknya mereka berada di rumah-rumah mereka sendiri. Waqarna itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ahli qiraah membaca wakirna. Artinya kewibawaan seorang suami itu berada di dalam rumahnya. Perhatikan waqarna fi buyutikunna. Rumah-rumah kunna. Artinya rumah-rumah wanita, bukan fi buyutikum. Bukan pakai kum. Kalau kum itu laki-laki, suami-suami. Tapi di sini dikatakan hendaknya para wanita itu menetap di rumah-rumah mereka sendiri. Padahal pada asalnya kebanyakan istri itu tinggal di rumah suami. Tapi di sini dibahasakan rumah dari istri karena memang rumah itu identik dengan istri. Jelas ya? Nah, ini perlu untuk difahami. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan di sore hari ini. Ya semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ini ada pertanyaan. Mohon nasihatnya, di tempat saya bekerja akan dilakukan vaksinasi. Dan suami saya melarang saya vaksin dengan alasan saya masih menyusui. Haruskah saya taat terhadap pemerintah atau taat dengan suami? Hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Jelas ya? Jadi kalau memang itu sudah menjadi keharusan di dalam sebuah pekerjaan dan pemerintah mensyaratkan seperti itu, dan tentu pemerintah itu telah memfikirkan apa dari efek negatif dari hal-hal yang timbul dari vaksinasi, itu semuanya sudah difikirkan. Kalau misalnya dengan apa yang disebutkan keadaannya di sini dan itu sudah memenuhi standar, ya kan sebelum vaksin itu dia mungkin akan diberikan dari beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Kalau memang hal tersebut sudah memenuhi standar dari sisi kesehatan, kemudian harus divaksin, maka itu yang harus diikuti. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung dari hal-hal yang seperti ini. Apalagi ini kaitannya dengan kesehatan, ya, kemaslahatan warga negara Indonesia secara umum. Jelas ya? Jadi harus dipertanyakan kepada pihak yang berwenang di dalamnya, yang memiliki urusan di situ. Disebutkan dari keadaannya, kondisinya, dalam keadaan menyusui, bagaimana kalau divaksin, apakah ada efek negatifnya atau tidak. Jelas ya? Kalau ditanyakan ke saya, ya saya tidak tahu apa-apa tentang ini ya.
Ketaatan kepada pemerintah itu ya wajib ya. Itu dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Padahal hal yang ma'ruf di dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf saja. Jelas ya? Ini sudah masuk waktu kayaknya. Masuk waktu ya? Ini pertanyaan yang belum sempat jawab, ya nanti dijawab oleh Ustadz yang berikutnya. Ya sampai sini dulu, semoga bermanfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.